Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Assalamualaikum Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Rumah sekalian, menarik. Akhir-akhir ini itu sangat ramai sekali. Ya, ada sebuah pondok pesantren yang kemudian diulas oleh TV Trans 7 ya. Kemudian ada narasi-narasi yang dianggap itu melecehkan pesantren, menghina para kiai dan juga para santri. Teman-teman sekalian, padahal di tayangan tersebut itu memberikan sebuah edukasi gitu. Kenapa harus diperlakukan para santri itu seperti yang ada di video yang viral kawan-kawan sekalian, misalnya bagi jeruk lalu harus lewat tanah, harus dilempar begitu, dan ya pokoknya harus susah payah begitu ya untuk mendapatkan. Apakah ini salah satu tujuan untuk merendahkan diri atau bagaimana? Nah, ini yang kemudian diulas dan dibahas oleh Trans 7. Dan kawan-kawan, seperti yang kalian lihat di cuplikan tadi, ramai tokoh-tokoh tertentu untuk ya memboikot, bahkan mengecam Trans 7. Dan jika tidak ada permintaan maaf, menurut mereka akan ditempuh jalur hukum. Dan barangkali mungkin juga sudah dilaporkan ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, ternyata ada salah satu pesilat ya. Dulu itu channelnya itu adalah bahas tentang karate dan segala macam lah ya. Pokoknya untuk bela diri gitu. Dan tidak sedikit juga videonya yang kemudian membahas tentang agama ya. Dan dia justru membela Trans 7 kawan-kawan sekalian. Dan dia menampilkan beberapa cuplikan-cuplikan yang menghebohkan juga, yang mengejutkan ya, terkait tentang ulah ya yang dianggapnya itu tidak lazim dalam agamanya. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita lihat bahwa ini adalah urusan mereka secara internal, tetapi menjadi pelajaran berharga juga untuk kita. Ya, kan ada banyak yayasan-yayasan Kristen, ada sekolah teologi juga ya. Jadi tentu kurang lebih seperti itu, tinggal di asrama, mereka makan seadanya, secukupnya, diatur jadwal dan semuanya serba disiplin kawan-kawan sekalian. Ya, tetapi sejauh ini kita tidak pernah menemukan hal-hal seperti yang terjadi di video tadi. Nah, seperti apa video yang dibahas oleh Trans 7? Mari kita saja simak. Biasakan tonton sampai selesai kawan-kawan supaya jangan gagal paham. Berikut videonya. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop.
Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Nih, Lirboyo memanggil. Kami sebagai santri tersakiti hati kami karena masai kami dihina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nah, di video itu kumpulan orang-orang ini memberikan pernyataan kalau Trans 7 tidak men-take down dan mengklarifikasi minta maaf, maka akan ditempuh ke jalur hukum. Ya, jalur hukum apa? Yang mungkin nuntut agar Trans 7 diboykot dan lain sebagainya. Padahal edukasi, ya, edukasi bahwa di pondok pesantren tidak boleh ada seperti itu, feodalisme seperti itu tidak boleh. Dan meskipun mau dituntut secara hukum agama, di mana ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk jalan ngesot-ngesot menghormati ulama. Mau dicari di dalam kitab hadis manapun, tak ada perintah kepada para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jalan rangka, jalan ngesot, dan lain sebagainya. Sudah benar Trans 7. Mungkin caranya yang kurang tepat. Namun dalam pembahasan seperti ini sudah top, sudah benar. Lain kali bahas lagi, ya, bahas lagi seperti itu, cuman dengan narasi yang lebih baik, ya. Dan di samping itu saya menemukan video lain yang jauh lebih parah, teman-teman. Yang dimana seorang kiai atau apalah begitu ya, membagikan jeruk kepada santri-santrinya dengan cara yang tidak lazim. Coba kita lihat. Sebelum kita masuk pembahasan Lirboyo. Lewat atuh. Ya Allah. Delekeun mun dibalakeun delekeun. Perhatikan teman-teman, santri-santrinya disuruh baris. Era naon? Tuh, dibagi-bagikan dengan cara seperti itu. Kasihan mereka ya teman-teman, diajari hal-hal yang seperti ini. Kacau, lihat cara Gus ini membagikan jeruk kepada santrinya, kalian bisa menilai sendiri. Asbun Media. Apakah Anda... Sok kasih bentar. Lah, siapa gua kumaha? Di mana ya jeruknya? Ya Allah.
Ayo merah jeruk dah. Dan ketika kita bandingkan fenomena ini dengan sikap orang-orang yang juga membagi-bagi kepada jemaah, sebutlah Ustadz Khalid Basalamah. Beda teman-teman. Ustadz yang dituduh-tuduh Wahabi sampai berbusa mulutnya nyebut Wahabi, ketika membagikan makanan kepada jemaah, bagaimana adabnya? Ada caranya kita menghargai manusia, ada caranya kita membuat hati manusia itu senang. Membagikan makanan dengan cara seperti itu ya kan, kalau di Indonesia terkhusus orang yang berfaham sufi, mereka ini ketika semakin aneh nyeleneh, semakin wali teman-teman. Helap, apalagi selain helap, majedub. Banyak orang yang salah paham tentang wali majedub. Majedub seperti Wan Sehan, itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Semakin konyol seperti Gufron misalkan, semakin wali dia. Makulina, wali dia. Weldo, wali teman-teman. Samsudin, wali. Pokoknya wali di Indonesia nih. Kalau kalian ingin dimuliakan orang, apalagi menjadi tokoh agama di Indonesia, cukup aneh nyeleneh, wali kalian. Banyak jemaah kalian. Ya Allah, hari pas menghina kiai bagi makanan seperti ini dibahas, geruduk sana geruduk sini. Coba sebutkan dalilnya. Ajaran seperti ini Nabi Muhammad SAW membagikan makanan dengan dilempar-lempar kepada sahabat. Gak perlu jauh-jauh kepada Nabi Muhammad SAW yang pernah seperti ini membagikan makanan. Gak ada teman-teman. Gak tahu ini ajaran dari mana. Kalau dari Syiah, ya ada di Syiah. Jangankan manusia, wali-wali mereka, imam-imam mereka, kencingnya, tainya dimakan teman-teman. Barang siapa yang memakan dan meminum kencing tai Habib, surga wajib baginya, haram neraka. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Dapat dari mana dalil? Ya itulah mereka. Jangankan bagi-bagi makanan seperti ini, kencing tai dibungkus kasih jemaah dimakan, surga baginya. Ajaran apa ini wahai Ba'alawi? Ajaran apa? Orang yang menyebut nama Habib Ba'alawi lompat dari ketinggian, jeblok ke tanah, gak mati, gak patah tulang, gak geser tulangnya. Enggak. Kenapa? Nyebut ya Umar Muhdar, selamat. Konyol. Doktrin-doktrin semacam ini kan semakin rusak kepada ajaran Islam. Tapi apa? Semakin berkembang biak. Karena apa? Ya di Indonesia mudah umatnya untuk dibodoh-bodohi. Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama. Dan apa yang menjadi komentar teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Ingat teman-teman sekalian, semuanya ini juga kita bisa mengambil hikmatnya, kita bisa belajar dari hal-hal yang salah ini sehingga kita semakin bijak dalam pendidikan-pendidikan, khususnya di dalam agama kekristenan. Nah teman-teman sekalian, di akhir video ini saya juga mengatakan kepada saudara bahwa jangan lupa untuk Anda belajar terus kekristenan supaya diperkuat dalam iman percaya, karena akhir zaman ini akan banyak penyesat-penyesat, akan banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Oleh sebab itu, perbanyak baca Alkitab. Dan bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang masih ragu-ragu karena belum punya keyakinan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ini waktu yang tepat juga untuk Anda. Jangan tunda waktu. Jangan berlambat-lambat. Selagi pintu terbuka, mari bukalah hatimu. Masuklah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Surgawi kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.